Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari SMA Negeri 4 Muara Teles. Kami dari tim biologi. Perkenalkan, nama saya Ipen Dayan Daryanto. Saya Abel Naufal. Saya Muhammad Firdaus. Saya Sultan Nuraman. Hukum virtual dengan menggunakan laboratorium maya. Praktikum yang dilakukan adalah uji kandungan protein pada makanan. Praktikum ini adalah untuk mengetahui bahan makanan apa saja yang mengandung protein. Hai teman-teman, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan melakukan praktikum uji kandungan protein dalam makanan. Bahan atau sampel yang akan digunakan yaitu telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Cara kerja yang pertama yaitu menyiapkan 4 tabung reaksi, kemudian mengisi setiap tabung reaksi dengan sampel bahan makanan sebanyak 2 ml. Pada tabung 1 berisi telur, pada tabung 2 berisi susu sapi, pada tabung 3 berisi ikan, pada tabung 4 berisi daging sapi. Lalu, menambahkan larutan bioret yang berisi senyawa kimia berupa NaOH dan CuSO4. Tambahkan NaOH sebanyak 2 tetes pada setiap tabung. Lalu CuSO4 kemudian mengaduk setiap tabung agar bisa melihat perubahan warna yang terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabung 1 yang berisi telur, dia berubah menjadi warna ungu pekat. Tabung 2 berisi susu sapi, berubah menjadi warna ungu pekat juga. Tapi pada tabung 3 yang berisi ikan, berwarna ungu kemudaan, dan tabung 4 juga begitu. Teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan praktikum dengan menyiapkan 4 tabung reaksi untuk bahan sampel berikutnya. Tabung reaksi 1 berisi beras tumbuk, tabung reaksi 2 berisi kacang tanah, tabung reaksi 3 berisi beras giling, tabung reaksi 4 berisi gandum utuh. Setelah itu, tambahkan senyawa NaOH atau natrium hidroksida sebanyak 2 tetes. Kemudian tambahkan senyawa CuSO4 atau tembaga sulfat sebanyak 2 tetes. Kemudian aduk setiap tabung reaksi agar melihat perubahan warna yang terjadi. Setelah diaduk, kita dapat melihat perubahan warna yang terjadi. Tabung reaksi 1 berisi beras tumbuk berubah warna menjadi ungu. Tabung reaksi 2 berisi kacang tanah berubah warna menjadi ungu. Tabung reaksi 3 berisi beras giling berubah warna menjadi ungu. Dan tabung reaksi 4 berisi gandum utuh berubah warna menjadi ungu. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan praktikum dengan menyiapkan 3 buah tabung reaksi. Pada tabung reaksi 1 berisi jagung, tabung reaksi 2 berisi kacang kedelai, tabung reaksi 3 berisi biji-bijian.
Pada setiap tabung reaksi diisi volume sebanyak 2 ml. Setelah itu, setiap tabung diisi senyawa NaOH masing-masing 2 tetes. Setelah itu, isi senyawa CuSO4 2 tetes. Lalu, masing-masing tabung diaduk. Setelah diaduk, dapat kita lihat perubahan warna yang terjadi pada tabung reaksi 1. Pada tabung reaksi 1, jagung berubah warna menjadi ungu. Tabung reaksi 2 menjadi warna ungu. Pada tabung reaksi 3 menjadi warna ungu. Dari praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan yang pertama, dari ke-11 bahan sampel yang diuji ternyata semuanya mengalami perubahan warna menjadi ungu. Perubahan warna ini menunjukkan semuanya positif mengandung protein. Yang kedua, ada dua sumber protein yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani terdapat pada bahan sampel telur, susu sapi, ikan, dan daging sapi. Pada protein nabati terdapat pada bahan sampel beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Yang ketiga, dari ke-11 tabung reaksi yang diuji, yang paling banyak mengandung protein yaitu telur dan susu sapi yang ditandai dengan warna ungu pekat. Yang paling sedikit mengandung protein yaitu biji-bijian.